Welcome back to the Central Boys. Baik lagi bersama Imam Kiku aja. Karena kali ini ada topik menarik yang pengen gue bahas. Ini masalah sekuritas scammer yang terjadi belakangan ini di dunia kripto dan Web3. Dan juga ada topik tambahan mengenai data sekuritas di Indo ya. Terkait IndiHome ya. Nanti kita akan bahas. Kenapa gue jadiin dalam satu topik? Karena menurut gue ini penting banget. Ditambah lagi industri Web3 ini ya, industri kripto itu udah mulai makin matang dari hari ke harinya guys. Dan mungkin ini bisa jadi precaution buat kalian. Oke, ini ada dua topik dari Wallet Guard. Jadi yang pertama ini adalah soal iOS ya, untuk sistem operatingnya iPhone dan laptop Mac OS ya guys ya, harus diupdate sesegera mungkin. Sebenarnya artikel ini tuh udah dari minggu lalu, tapi gue pengen nge-up untuk reminder kalian yang terutama pakai gadget-gadget dari Apple, itu harus siap-siap guys. Nah, dan harus diupdate ke iOS 15.6.1 atau yang di iPad ya guys ya, gitu. Dan ini untuk Mac-nya pun juga rilis yang 12,5,1 ya guys ya. Tujuannya apa? Ini untuk menjaga dari zero day hack iPhone ya guys ya. Dan ini juga berkaitan nanti untuk masalah vulnerabilitasnya ketika kalian mau menggunakan WebKit yang digunakan oleh browser bawaannya si Apple ya, Safari ya guys ya, gitu. Dan ini kalau kalian lihat, ini ada artikel source-nya, dan ini juga berkaitan juga untuk update extension. Misalnya kalau kalian naruh extension browser di Safari untuk MetaMask ya gitu ya guys ya. Nah, itu harus precaution banget ya untuk sekuritasnya guys ya. Nah, dan ini yang kedua, ini gue scroll dulu ke atas. Nah, ini ada malware baru yang mengincar extension Web3 seperti wallet crypto ya guys ya. Yang dimana ini kita sering pakai ya kalau di dunia kripto sehari-harinya. Nah, ini hati-hati banget guys. Dan cara kerjanya, mereka itu menggunakan objek model, dokumen objek model yang dimana scriptnya tuh diganti gitu ketika untuk mengakses ya guys ya website aplikasi kripto itu sendiri. Dan biasanya malware ini itu dibawa dari action besar ya, transaksi action besar. Jadi misalnya kalau teman-teman transfer kripto kalian dari action besar terus habis itu ke wallet extension kalian, biasanya ini ada chance malware-nya bisa masuk ya. Dan dimana yang mereka lakukan itu dengan cara untuk mengganti shifting address kalian secara tiba-tiba. Jadi saat kalian mau ngirim action dari action kalian ke wallet MetaMask kalian yang bisa browser extension maupun yang dari mobile ya guys ya. Nah, itu tiba-tiba address kalian di sini yang kalau misalnya kalian buka kan tertampil ya di walletnya ya gitu ya guys ya. Itu tiba-tiba diganti sama address dari si pengguna hackernya, jadi di phishing gitu ya guys ya. Dan ini phishingnya udah level extension ya guys ya. Ini yang gua tangkap kurang lebih seperti itu guys. Jadi ini tuh agak-agak ngeri-ngeri sedap gitu ya. Dan kadang pun juga ini bisa terjadi sebaliknya di dalam action tersebut. Jadi misalnya kita dari wallet extension mau depo, itu tiba-tiba deponya itu yang address hackernya itu di swap dari akun kalian gitu ya. Jadi akun kalian yang akun-akun email action kalian juga harus diprotek ya guys ya gitu. Dan itu juga kalian harus ngecek dari virus extensionnya ya. Jadi make sure nggak ada extension yang berimplikasi virus-virus komputer ketik yang kalian install bersama dengan wallet extension crypto kalian. Jadi ini benar-benar harus kalian cegah dengan baik-baik ya guys ya. Dan ini detail dari scriptnya itu juga dia jelasin di sini. Untuk pengecekan scriptnya dia juga ngecek, dan ternyata setelah dicek scriptnya itu ternyata ada duplikat-duplikatnya gitu ya. Jadi terinjeksi sama kayak Google Form gitu modelnya. Jadi Google Form kan kalau teman-teman tahu itu bisa dihack pakai screen hacking ya, yang dimana tiba-tiba bisa diganti punya isian dalam Google Formnya kurang lebih sama kayak gitu. Dia bisa ngelakuin ini ke akun-akun action kalian kalau kalian buka di browser ya. Kalau di mobile kurang tahu pastinya guys gitu. Dan ini attacker address ya, udah ada korbannya beberapa ya guys ya. Jadi harus hati-hati gitu ya guys ya. Gitu. Dan ini dia juga ada artikel detailnya di sini. Untuk ngejelasin lebih lengkapnya nanti gue bakal cantumin di infonya guys. Oke, ini adalah
salah satu project yang menurut gua harus hati-hati banget. Kenapa? Karena akun buzzernya tuh parah banget guys. Nah, lihat komennya semua sama ya guys ya. Gitu. Pada projectnya itu adalah periklanan dalam sistem Web3 ya. Nah, apakah project ini bisa rawan scam? Kita nggak tahu juga ya guys ya. Karena buzzernya keterlaluan banget guys. Dan ngomong-ngomong soal project yang rawan buzzer seperti ini adalah contoh Twitter scam yang lagi happening di dunia kripto maupun NFT ya guys ya. Dari menurut orang si Serpen ini guys ya gitu. Nah, pertama websitenya tuh pasti menggunakan domain Unicode letter yang dimana domain Unicode letter itu biasanya pakai nama-nama URL yang benar-benar belum jadi ya guys ya. Dan domainnya biasanya dalam bentuk XYZ kayak gini ya. Jadi ini URL mentahan dan ini URL yang tidak ada mentahannya seperti ini itu di short ya guys ya gitu. Jadi seolah-olah ini udah Unicode letternya itu udah valid dan official. Ini cukup hati-hati juga guys ya. Terutama buat kalian yang suka free min hunter gitu ya. Dan nantinya kalau kalian bakal ketemu dua replika websitenya ya guys, yang dimana kalau dicek ini yang ada aslinya dan ada yang palsunya, dan ini nggak bisa kalian bedain gitu saat kalian sign walletnya. Itu hati-hati, wallet kalian ada chance saldonya bisa kesedot, dan ini address yang duplikatnya baru muncul saat approval kontraknya. Bisa kalian cek sendiri guys gitu. Nah, dan mereka pun juga akan membuat fake revoke cash scam. Kalau teman-teman belum tahu, revoke cash itu dimana untuk membatalkan suatu transaksi kontrak yang sudah pernah dijalankan di wallet MetaMask kalian ya, gitu. Dan dia buat versi palsunya, dan biasanya ini mereka juga pretend jadi screenshot OpenSea palsu, tapi ininya aja kelihatan kalau ini tukang nipu ya guys ya. Jadi hati-hati juga. Mungkin buat teman-teman yang udah biasa bermain di NFT di OpenSea, mungkin ini udah bisa kalian hindari dengan mudah, tapi buat teman-teman yang awam tetap harus hati-hati ya gitu. Dan ini dia juga punya sistem yang kelihatannya legit ya untuk komen-komennya soal masalah reply di projectnya, dan ini nanti tiba-tiba tweet yang palsunya itu di delete dan dia main tag ke random orang guys ya. Jadi ini hati-hati, dan juga ada yang sampai niat untuk nge-DM kalian soal ini ya guys ya, seolah-olah kalian tuh harus revoke segera mungkin gitu ya transaksi kalian, padahal sebenarnya nggak ada apa-apa. Ini juga yang harus diperhatikan. Dan ini honeypot account ini juga harus hati-hati. Ini sempat ngetrend waktu sebulan 2 bulan terakhir kemarin ya, kurang lebih kira-kira Juni Juli ya. Sekarang kan bulan akhir Agustus ya guys ya. Dan ini biasanya ada yang, guys gue minta dong untuk berapa USDT gitu untuk bayar kuliah dan lain gitu, dan dia tiba-tiba ngasih private key. Nah, tapi ini kalian harus hati-hati ketika kalian masukin private key-nya ke wallet kalian dan di extension kalian, ini private key-nya tuh udah ada kayak virusnya. Jadi USDT seolah-olah saldonya ada, tapi ternyata pas kalian tarik akhirnya seed phrase yang lain atau private key dari wallet-wallet tambahan yang lain yang ada di wallet extension kalian ataupun wallet-wallet MetaMask mobile kalian itu bakal ikut kesedot juga. Jadi hati-hati ya guys ya. Ini juga bahaya. Kelihatannya clickbaiting banget gitu. Nah, dan ini bakal nanti masuk ke wallet scammernya. Dan ini hack verified account dan fake mint. Nah, ini paling sering di mana mereka menargetkan beberapa akun-akun yang udah verified, udah resmi, orang-orangnya orang-orang penting gitu, dan tiba-tiba mereka bikin fake di phishing gitu ya, akunnya dicolong untuk di place gitu ya, info-info airdrop yang sebenarnya nggak ada gitu. Dan ini sering banget terjadi di dunia kripto saat ini ya. Bahkan hari ini mungkin masih ada yang kena gitu ya guys ya. Jadi ini juga hati-hati dan kalian harus hindari guys gitu. Dan ini juga ada fake play to earn GameFi atau project. Ini juga harus kalian waspadain. Nah, biasanya dia nawarin kalau untuk buat jadi konten kreatornya dan bikin kayak post-post kayak gini guys, yang sebenarnya GameFi itu sebenarnya nggak ada gitu ya, cuma produk bodong gitu ya guys. Nah, yang kayak gini harus kalian waspadai dan hati-hati juga guys gitu. Kalau misalnya kalian dapat tawaran, ih senang gue di endorse gitu, tapi
tiba-tiba pas kalian ulas habis itu orang lain nyoba dan ternyata orang lainnya kesedot saldonya gara-gara kalian, yang ada reputasi kalian jadi makin bahaya gitu ya guys ya gitu. Dan itu nanti kalian lihat untuk file game ya itu kelihatannya legit dan real gitu ya, tapi ketika udah diinstal misalnya versi installan dari GameFi projectnya, tiba-tiba dia bakal ngecuri data kalian ya, termasuk yang ada di browser extension kalian, seed phrase, dan mungkin akun-akun foto-foto pribadi kalian juga bisa dicuri. Nah itu lebih hati-hati guys. Nah ini ada art commission yang fake, ini buat NFT artis sering banget kena ini guys, yang dimana mereka tuh pingin menyamar sebagai kurator, atau mungkin biasanya mereka mengaku platform-platform Web3 baru gitu ya, platform NFT marketplace baru yang mereka tuh pingin sebenarnya nge-phishing kalian gitu ya, supaya mungkin karya kalian tuh dicuri guys. Ini kalau yang kasus ini itu sering banget teman-teman gue NFT artis ada yang kena guys gitu. Jadi hati-hati aja guys ya gitu, dan dia bakal ngecuri data kalian juga sama kayak tadi gitu ya. Nah ini yang masih sering happening, ini sebenarnya udah agak lama, yaitu adalah Uniswap fund running scam, yang dimana mereka tuh bakal nge-reply ke random tweet terus nanti diarahin ke sebuah link YouTube gitu ya gitu, dan nyepiknya kayak oh ini fund running scam dan lain sebagainya, dan kalian ketika connect account di wallet kalian tiba-tiba hilang aja saldo kalian gitu ya. Dan biasanya buat teman-teman yang mungkin masih berharap dapat airdrop uni tapi nggak kesampaian tuh, biasanya hal-hal yang kayak gini yang Uniswap fund running scam itu masih sering kena guys gitu. Dan di sini kalau kita lihat ini beberapa deposit addressnya pun juga disetting di codingnya itu bukan untuk kalian ya, jadi buat si hackernya juga, jadi ya agak-agak ngenes gitu ya guys ya. Jadi berhati-hati aja, dan ini dia udah ngasih tahu address scam walletnya guys. Jadi berterima kasih banget sama si Master Pen ini guys ya. Dan ada juga scam crypto recovery, biasanya ini terjadi biasanya buat project-project yang baru habis kena hack, dan bahkan kemarin seperti yang kita udah bahas hack Solana, hack Harmony, hack Nomad gitu, itu juga dibuatkan seperti ini juga supaya buat orang-orang yang mentalnya panikan habis kena hack itu makin gampang ketipu dan jadi peluang untuk disedot lagi dananya. Jadi kalian harus hindari itu juga. Nah, kurang lebih untuk Web3-nya kita udah nyimpulin contoh-contoh scammernya ya guys ya. Scammer, sekuritas ya yang ditawarkan di Wallet Guard, harus update dan segala macam. Nah, kali ini kita akan membahas tentang sekuritas data yang ada di Indonesia. Nah, ini waktu pandemi itu akhirnya IndiHome itu ditekan untuk mematikan tracker milik mereka yang digunakan untuk mencuri browser history milik pelanggan. Ini gila banget ya buat teman-teman yang berlangganan WiFi IndiHome. Ini lumayan nyeselin gitu ya guys ya. Dan ternyata ada beberapa orang yang pakai WiFi-nya untuk buka bokep gitu ya guys ya, atau website film biru ya gitu. Itu IP-nya dan emailnya tuh diambil. Bayangin kalau ini dipakai buat blackmail orang ya. Jadi ya benar-benar nih melanggar hak asasi manusia juga ya. Dan juga mereka itu menjual data tersebut ke orang lain dan sampai 226 miliar ya datanya ya. Ini gila banget sih guys. Dan kalau dilihat ini artikelnya itu dilaporkannya dengan quote on quote datanya bocor. Padahal sebenarnya emang mereka sengaja ngecuri ya guys ya. Gitu, ini gila banget. Dan mereka itu juga bikin domain-domain yang mungkin bisa ya buat nipu orang yang mencuri data ininya ya lewat WiFi IndiHome ya. Ini, dan ini kalau kita lihat dari gambarnya ini udah disensor dan ini udah dibuat seolah-olah pakai email palsu. Nomor ini bukan email palsu, sorry. Ini internet pelanggan ya, nama pelanggannya dan NIK-nya, yang dimana NIK itu nomor KTP ya guys ya. Ini bahaya juga guys gitu. Nah, menurut kalian apakah sekuritas di Indonesia dengan adanya sistem pencurian data ini juga berlaku buat teman-teman kalian yang misalnya punya saldo banyak di kripto, terus kalian menggunakan WiFi IndiHome, buka extension wallet MetaMask, Temple Wallet dan lain-lain, dan kalian bertransaksi di sana. Dan ketika orang-orang IndiHome ini mencuri data kalian dari mungkin seed phrase kalian, mungkin kurang tahu juga ya guys ya. Mungkin mekanismenya kalau untuk wallet Web3 kayak gimana.
Tapi kalau ini benar-benar terjadi dan mereka ada niatan untuk mencuri saldo kalian juga, berarti ini sebuah kejahatan terorganisir juga guys, yang dimana kita harus saling mengingatkan ke teman-teman kita yang lain guys. Alright, itu aja dari gua mungkin untuk ulasan dari sekuritas dari Web3 dan juga kaitannya dengan kasus IndiHome ini ke depannya guys. Dan make sure jangan lupa like, comment, dan subscribe. The Central Boys signing out. Let's go everyone.